Setiap perusahaan yang ada di Indonesia harus ada izinnya. Nggak mungkin ya kalau nggak ada izinnya bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Apalagi PT BES udah ada dari tahun 2018 awal sampai sekarang 2022. Andai sebuah PT tanpa izin berdiri 1 tahun aja, tahun kedua udah pasti ditutup. Nggak usah nunggu setahun, hitungan bulan lu kalau ada yang laporin langsung ditutup. Nah, PT BES ini bisa berdiri dari 2018 sampai 2022 karena ada izinnya. Yang pertama, PT BES udah punya SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Jadi PT BES ini ada di bawah Kementerian Perdagangan. Ya, PT BES ini bukan investasi. Kalau investasi harusnya ada izin dari OJK. Ya, kalau perusahaan berdiri lalu dia belum ada izin, lalu dia memutarkan uang, nanti ada OJK masuk biasanya kan, seperti itu. Kalau nggak ada izin ditutup. PT BES ini masih ada sampai sekarang berarti aman. PT BES karena PT BES bukan ada di dunia investasi sehingga nggak ada hubungannya dengan OJK. PT BES ini adanya di bawah Kementerian Perdagangan karena basisnya PT BES ada di network marketing, penjualan produk secara berjenjang. Sehingga izinnya itu adalah SIUPL, bukan izin dari OJK berupa produk investasi. Bukan, ini udah salah ya, pernyataan yang salah. Network marketing itu ya perusahaan yang memasarkan produk secara berjenjang, teman-teman. Ada produknya, sehingga PT BES benar-benar ada di bawah Kementerian Perdagangan ya. Kita punya izin yang namanya SIUPL ya, SIUPL dan atau SIUP KBRI 47999, di mana setiap perusahaan di bidang network marketing harus punya SIUPL kalau pengen berdiri di Indonesia dan menjalankan bisnisnya di Indonesia kayak gitu. Dan PT BES juga udah punya sertifikat keanggotaan dari AP2LI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia gitu. Setelahnya PT BES juga punya izin dari DSN MUI ya, di DSN MUI, sehingga PT BES tergolong dalam perusahaan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, oke, saya kasih ilustrasinya ya. Kalaupun mau dibandingkan, sebenarnya PT BES ini sebagai perusahaan network marketing atau penjualan secara langsung ya berjenjang, itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang penjualan produknya dengan sistem distribusi tidak langsung atau sistem distribusi normal, di mana biasanya ada alur distribusi yang panjang. Contohnya teman-teman pernah nyobain minum ini nggak sih? Ada brandnya ya, air mineral lah pokoknya, air mineral. Anda nggak mungkin bisa langsung beli ke pabriknya kan, bener nggak? Dan Anda nggak mungkin bisa langsung beli ke distributornya. Biasanya saya kalau beli botol air mineral ini atau air mineral pasti belinya ke warung dulu gitu ya. Ke toko kan jauh ya, ke grosir kan agak jauh, pasti beli yang terdekat. Tapi berapa harga di warung air mineral ini gitu? Biasanya di warung udah menyentuh harga minimalnya 3.000 atau rata-rata di angka 5.000. Apakah beli di pabrik harganya 5.000? Apakah pabrik menjual harga 5.000? Enggak. Nah, di distribusi tidak langsung ini, pabrik ini nggak bisa langsung jual konsumen. Ada alur distribusinya yang harus dilalui. Ya, ketika air mineral ini dibuat, brandnya pertama dibuat, pasti harus ada yang namanya iklan dulu sebelum didistribusikan ya teman-teman. Harus ada yang namanya iklan dulu. Pabrik mengeluarkan brand, lalu mengeluarkan iklan dulu. Pastikan iklannya di mana? Di TV, ya, di semua media, bahkan air mineral ini ada. Ya, iklan itu. Apakah iklan itu nggak pakai biaya? Oh, pasti pakai biaya. Biayanya kecil nggak? Besar nggak? Pasti besar, teman-teman. Coba aja teman-teman ngiklan di koran, berapa biayanya? Apalagi teman-teman mau ngiklan di TV, dan di TV-nya setiap hari berapa tuh biaya yang dikeluarkan oleh pabrik ya untuk menciptakan suatu produk. Maka nanti kalau sudah produknya jadi, keluar biaya iklan, nanti keluarlah harga pokoknya. Misalnya saya yakin di pabrik harganya nggak 5.000, nggak 3.000, pasti harganya di bawah 1.000. Ya, harganya di bawah 1.000. Tapi siapa yang bisa beli ke pabrik gitu kan? Nggak mungkin saya datang ke pabrik mau beli 1 botol. Berarti ada keluar biaya yang besar. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya ke alur distribusi yang tidak langsung tersebut, mulai dari distributor, keuntungan dibagi-bagi gitu. Nah, beda dengan perusahaan network marketing atau yang distribusinya itu secara langsung. Nah, produk-produk PT BES teman-teman harus paham. Ada produk pertanian, perkebunan, kesehatan, kecantikan, ada produk untuk penghemat BBM. Nah, produk itu tuh ada pabriknya masing-masing, Bapak Ibu semua. Ada pabriknya masing-masing, tapi karena di sini pakai network marketing, penjualan secara berjenjang, gak mengikuti alur distribusi secara normal, ini masih di bawah Kementerian Perdagangan, sehingga produk yang diproduksi oleh pabrik langsung dijual, langsung diambil oleh distributor utama, yaitu PT BES Corporation Syariah. Contohnya misalnya ini,
ada salah satu produk kesehatan PTBS namanya Habatus Soda Propolis atau Habs Pro. Di sini di boxnya itu ada keterangan diproduksi oleh PT Habashi Niaga Utama di Depok, Indonesia. Didistribusikan oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Jadi distributor utamanya hanya PTBS. Jadi pabriknya hanya menjual ke PTBS. PTBS langsung ke kita konsumen akhir. Jadi distribusinya singkat kan, sehingga biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan oleh pabrik dan oleh distributor-distributor itu nggak ada dipangkas. Bahkan biaya iklan pun nggak ada dipangkas. Yang mungkin ini kan kalau kita beli 2.100.000 beli pertama kali 2.100.000 dapat 12 box. Berarti kan per boxnya kita beli nih konsumen akhir yang beli adalah harganya 186.000 kurang lebihnya. Pasti di pabriknya harganya bisa jadi di bawah 100, bisa jadi saya nggak tahu harga pokok produksinya berapa. Bisa jadi di bawah 100.000. Nah, misalnya di PTBS jualnya menjadi 186.000. Berarti kan ada selisih yang besar. Misalnya selisihnya 100.000. Nah, keuntungan itulah nanti yang dibayarkan ke mitra-mitranya. Keuntungan itu nanti dibagi-bagi untuk operasional perusahaan. Sisanya nanti untuk bonus komisi, royalti, reward. Besar nggak? Besar banget karena ada selisih yang besar. Yang biasanya selisih keuntungan itu kalau di distribusi yang nggak langsung itu kan didapat oleh media-media untuk iklan, terus alur distribusi ke distributor dan sebagainya sehingga keuntungan nggak didapat oleh konsumen. Tapi di network marketing konsumen pun akan dapat keuntungan ketika konsumen menjadi penjual dari produk tersebut. Karena PTBS sebagai network marketing, perusahaan network marketing, nggak melakukan iklan, nggak melakukan penjualan secara langsung berpromosi secara langsung. Tapi siapa yang berpromosi? Mitra-mitranya. Sehingga keuntungan, selisih keuntungan itu nanti dibayarkan, dialokasikan untuk mitra-mitra bisnis. Maka pengguna produk-produk PTBS itu bisa sekaligus menjadi mitra bisnis. Ketika Anda bisa menjadi mitra bisnis dan berhasil menjual produk-produk PTBS sesuai target perusahaan, Anda akan mendapatkan reward-reward. Dari mana reward-rewardnya kan? Dari selisih produk tadi yang mungkin di pabriknya harganya 100.000 misalnya lalu dijual sama perusahaan 186.000. Ada selisih kan 86.000 per box per box 86.000. Nah, itu yang dibagikan ke kita royaltinya.